Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi ya. Kita alhamdulillah berjumpa lagi di acara Kang Moh Channel, saudara semuanya. Mohon maaf jika ada telat upload karena ini ngedit sendiri ya. Ngedit sendiri terus ya bikin sendiri semuanya. Jadi banyak yang diurus sendiri juga, jadinya agak telat ya. Nah, kemarin ilmu hipnotis itu bonus untuk kalian yang jauh tapi ingin belajar di sini tapi nggak bisa. Saya berikan bonus gitu karena tujuan saya adalah ibadah ya. Ibadah berbagi ilmu untuk semuanya gitu. Berbagi ilmu untuk semuanya biar semuanya mempunyai wawasan dan ilmu ya yang saya punya, saya bagikan gitu. Ilmu hipnotis yang kemarin dipelajari ya. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah kisah seseorang yang mempunyai sebuah keilmuan ya. Kisah seseorang yang mempunyai sebuah keilmuan. Kisah ini cukup menarik karena dialami oleh seorang laki-laki yang cukup tangguh ya, yang cukup luar biasa gitu. Jadi berawal dari sebuah kisah di mana di suatu desa, di suatu kampung yang masih asri, di suatu kampung yang masih lebat dengan pepohonan ya, banyak hutan. Ada suatu desa dikelilingi oleh hutan. Ada satu desa yang dikelilingi oleh hutan dan di sana banyak warga-warga yang tinggal di sana dan cukup adem ayem ya. Dan ada satu keluarga yang memang dari turun-temurun dia suka mempelajari hal-hal gaib dan kebetulan orang tuanya pun memang kegiatannya suka menolong orang ya. Suka menolong orang, ngobati orang di kampung itu. Nah, singkat cerita, ada sebuah pemuda yang masih belajar ya. Dia keluar sekolah SMA sekitar umur 25-an ya, sudah cukup dewasa ya. Dia pernah mesantren, belajar mesantren. Nah, di usia ke-27 dia pulang. Di usia ke-27 dia pulang lalu mengaplikasikan keilmuannya mengajar masyarakat di daerahnya. Mengajar ilmu agama dan mengajar ilmu lainnya. Mengajar silat, mengajar ngaji juga. Dan di suatu ketika ada seseorang yang sakit, sudah berobat ke medis, ya, sudah berobat kemana gitu, tapi belum juga kunjung sembuh gitu. Dan akhirnya larilah ke pemuda ini ya, gitu, larilah ke pemuda ini. Lalu sebut saja Ustadz ya, karena sudah belajar ngaji, sudah mengajarkan agama. Nah, sebut saja si Ustadz ini mengajar. Tiba-tiba datang orang minta tolong untuk diobati. Yang tadi sudah berobat kemana-mana belum juga ada perbaikan. Lalu si Ustadz datanglah ke rumahnya ya. Datang ke rumahnya lalu mengobati orang yang sakit itu. Ya, diobati lalu dibacakan ayat-ayat dan doa-doa. Lalu bereaksilah kerasukan. Si orang sakit itu kerasukan, wah langsung melawan kepada si Ustadz muda ini. Melawan sampai si Ustadz muda ini kena tendangan ya, lalu mental, kena tendangan. Nah, tapi nggak kalah mental dia malah tenang dan langsung pasang kuda-kuda. Dia mengeluarkan sebuah keilmuan. Nah, lalu diserang lagi yang kerasukan jin yang ada di tubuhnya, lalu dia coba tarik ya, lalu dia coba keluarkan jin yang ada dalam tubuh si wanita yang kerasukan itu. Dan tiba-tiba berhasillah lalu sembuh gitu. Nah, ternyata dengan kesembuhan si wanita ini ternyata menebarlah berita di kalangan masyarakat bahwa si Ustadz muda ini bisa membantu orang yang terkena gangguan non medis, yang terkena gangguan-gangguan gaib. Menyebarlah berita di daerah kampung itu. Sampai-sampai besoknya ada lagi yang berobat terkena mental, gangguan jiwa ya. Lalu diobatilah gitu. Dan setelah 1 bulan 2 bulan diterapi ternyata berhasil, ada perubahan yang signifikan dan
normal lagi, bisa sholat, bisa ngaji. Yang terkena gangguan jiwa tadi itu, yang diobati oleh si ustadz itu bisa ngaji, bisa ibadah, dan bisa ngobrol, dan itu dianggap normal gitu, dan sudah dianggap sembuh oleh masyarakat sekitar. Nah, setelah itu ternyata berita itu bukan hanya di kampung itu saja, bukan hanya di desa itu saja. Menyebar berita juga ke tetangga desa, ya, menyebar berita itu ke tetangga desa, sampai dari tetangga desa pun datang untuk berobat kepada si ustadz muda ini. Gitu, banyak gangguan, ada yang terkena sihir, santet, ada yang gangguan jiwa dan lain-lain. Nah, akhirnya jadi rutinitas si ustadz muda ini selain mengajar ngaji di musola kecil, dan dia juga membantu berusaha menolong ya orang yang membutuhkan. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki yang sakit di desa itu, lalu datanglah meminta bantuan ke ustadz muda ini ya. Nah, takut mati nih. Singkat cerita, malam-malam saat gerimis hujan, diketuklah pintu rumah si ustadz ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Dan si ustadz langsung bangun, ada apa ini? Langsung dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka si ustadz. Ya, ada apa pak? Ustadz, itu kakak saya sakit. Kakak sakit? Iya. Iya pak ustadz, kakak saya sakit. Apa yang dirasakan, kata Pak Ustadz? Nggak tahu Pak Ustadz, dia sudah 1 minggu ini ngamuk-ngamuk gitu, dan sekarang tiba-tiba perutnya tuh membesar gitu, dan emosinya luar biasa. Tolong Pak Ustadz, segera cepat Pak Ustadz usahakan ke rumah saya. Baiklah, tunggu sebentar, nanti saya ke rumah. Kamu pulang aja duluan, nanti saya nyusul, kata si Ustadz itu. Lalu si ustadz bergegas ke kamar, lalu seperti biasa, seperti amanah gurunya, sebelum mengobati, siapkan dulu. Nah, si ustadz langsung sila, langsung pasang persiapan kuda-kuda, ya, formasi ya. Formasi sebelum bertempur, bacakanlah amalan doa semua, amalan-amalannya yang pernah diajarkan, ya, amalan kesepuhan dan lain-lain. Lalu setelah itu, berangkatlah si ustadz ke rumahnya. Baru mau ngetok pintu, terdengar suara jeritan yang luar biasa dari dalam. Nah, saat ada suara jeritan itu, spontan si ustadz itu tiba-tiba berbalik lalu berantem di luar. Nah, dan orang saat membuka pintu itu kaget karena melihat Pak Ustadz sedang bertengkar, sedang berantem di luar. Nah, orang lain kagetnya kenapa? Orang lain kaget karena kok Pak Ustadz berantem sendirian. Nah, di situ orang makin takut. Wah, jangan-jangan Pak Ustadz ini sedang berantem dengan jin. Berantem di luar. Lalu terdengarlah suara beledak di genteng itu. Terdengar suara deng. Nah, lalu yang lain makin kaget dan tegang. Dan ternyata itu nyambung. Saat Pak Ustadz berantem di luar, ternyata nyambung ke orang yang sedang kerasukan di dalam, orang yang sakit perut itu. Yang perutnya gede itu. Tiba-tiba dia langsung bangun dan langsung terbang. Set. Nendang Pak Ustadz gitu. Langsung loncat nendang Pak Ustadz muda itu. Tapi Pak Ustadz nggak kena, langsung ngeles. Wah, langsung rame tuh, ayo diambil, dipisahin ya sama orang-orang, langsung diambil, langsung dipeluk, langsung dirangkul, langsung mau dibawa ke dalam. Tetapi 5 orang yang ngambil orang itu ternyata kewalahan, semuanya kewalahan mental. Langsung terpental semuanya, wah, sama yang kerasukan. Dan tiba-tiba setelah terpental dia nyerang lagi Pak Ustadz. Langsung nyerang lagi, berantemlah di situ Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz berhasil meringkusnya, langsung dikunci. Nah, saat langsung dikunci, langsung bawa tali semuanya, diikat lalu digotong dibawa ke dalam. Karena di luar sedang terjadi gerimis, rincik-rincik hujan. Suasana malam yang diselimuti oleh kabut yang gerimis, gemericik. Di sebuah kejadian itu ada sebuah kejadian, yaitu orang yang kerasukan ya, di suasana seperti itu yang luar biasa. Lalu Pak Ustadz itu terus menyadarkannya. Nah, saat menyadarkannya ternyata Pak Ustadz itu kena hantaman tenaga dalam. Dan sebelum kena hantaman, jin itu berkata, "Hei anak muda, kamu jangan ikut campur urusan saya nggak ada urusan dengan kamu. Kalau kamu masih mau hidup, pulang kamu, tinggalkan orang ini. Saya ada urusan dengan orang ini. Kalau kamu terus-menerus membantu dia, saya matikan kamu, saya bunuh kamu." Nah,
ini kata jin yang itu. Nah kata si Ustadz, saya tidak takut, saya hanya takut kepada Allah. Allah yang mematikan saya, Allah yang menghidupkan saya, kata si Ustadz muda itu. Lalu diseranglah sama si Ustadz muda ini. Nah, lalu terkena ajian yang kerasukan itu. Lalu dipentalkan si Ustadz sampai mental ke tembok, buk aja terpental. Lalu si Ustadz pun hampir pingsan. Nah si yang kerasukan pun diikat kembali ya, diikat kembali, lalu dipegang sama banyak orang ya, dipegang, direjang, kalau kata orang Sunda direjang, dipegang semua sama banyak orang sehingga tidak bisa nyerang si Ustadz itu. Nah dan Ustadz muda ini sadar kembali dengan keadaan lemas, lunglai. Nah dia dalam hati berkata, waduh ini luar biasa sekali. Ini jin bukan sembarangan, ini sepertinya raja jin dari mana ini. Masih Ustadz ini berkecamuk. Waduh saya bisa nggak ini nyembuhin. Nah setelah begitu si Ustadz pakai amalan-amalan pamungkasnya. Itu beberapa diantaranya dia gabungkan asma dorbil, dia gabungkan dengan amalan-amalan lainnya dan dibuka dengan asma dorbil, lalu dihantamkan dan akhirnya kerja keras Ustadz ini berhasil. Si jin itu keluar. Saat dihantamkan, langsung menjerit, langsung keluar. Terus langsung dikasih minum sama si Ustadz itu dan bisa disembuhkan. Nah setelah itu si Ustadz itu pamitan. Dan saat pamitan, saat dia berjalan di suatu kebun yang hampir dekat ke rumahnya, tiba-tiba ada cahaya api. Terbang dari atas cahaya api. Lalu tiba-tiba nyerang si Ustadz itu. Cahaya api itu nyerang si Ustadz. Lalu si Ustadz kaget. Allahu Akbar. Nah, lalu terjadilah sebuah benturan antara bola api ini dengan energi yang si Ustadz lemparkan. Gitu. Tetapi ternyata lemparan Ustadz ini tidak bisa menghalang bola api itu. Bola api itu terus mengejar. Sampai si Ustadz akhirnya dia pasrah kepada Allah, ya Allah lindungilah aku. Jika aku harus hidup maka selamatkanlah aku. Jika aku harus mati ya Allah syahidkanlah aku. Langsung sila, baca amalan-amalan, baca lagi, baca bidorbil, baca asma somat. Nah setelah itu, setelah baca asma somat, si api itu dihempaskan, lalu terbang jauh dan gak balik lagi. Nah di situ si Ustadz selamat, akhirnya bisa sampai rumah. Itu setelah sampai rumah seperti biasa dia berwudu, lalu sholat sunnah, lalu dia baca Al-Quran, lalu dia tidur. Itu. Tetapi saat tidur tiba-tiba dia dikagetkan dengan mimpi didatangi oleh raja-raja jin. Dia dibawa, dia dibawa ke alam jin itu dalam mimpi. Dalam mimpi dia dibawa ke alam kerajaan oleh para raja jin. Lalu di sana disidang. Kamu kenapa ikut campur urusan dia? Dia teman saya, kata raja jin itu. Kata si Ustadz itu, dia juga warga saya menolong dia sebagai sesama manusia, saya menolong dia. Tidak, katanya. Kamu jangan ikut campur urusan kami. Kamu pulang atau kami bunuh kamu juga. Kamu jangan ikut campur urusan kami, kamu selamat. Kalau kamu ikut campur urusan kami, kamu akan saya bunuh, katanya. Kamu gak akan bisa pulang lagi, kata raja jin itu. Nah si Ustadz ini, saya ikhlas, ridho lillahi ta'ala, saya siap mati karena kewajiban saya membantu menolong masyarakat, kata si Ustadz itu ya. Nah, akhirnya marah tuh, wah lalu si Ustadz itu dipecut, dicambuk ya, dipukul oleh kekuatan api. Bludak, si Ustadz itu merasa kesakitan, terus dihantam, tiba-tiba ada cahaya putih yang menyambar mereka. Bus! Lalu si Ustadz itu tiba-tiba terbangun. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata si Ustadz itu ya. Nah lalu si Ustadz ini termenung. Wah, baru kali ini saya mendapatkan kejadian seperti ini, kata si Ustadz sambil termenung dia. Kenapa ini? Biasanya saya kalau ngobati orang gak pernah seperti ini. Si Ustadz itu akhirnya galau ya. Ada apa ini akhirnya? Kok akhirnya seperti ini, ada apa? Apakah ini kekuatan yang luar biasa, cukup besar sekali? Nah, saya
nggak bisa tidur malam ini sepertinya, kata si Ustadz itu. Akhirnya si Ustadz itu zikirlah sampai subuh, nggak bisa tidur karena dikhawatirkan ada serangan. Nah, pagi-pagi setelah sholat subuh, si Ustadz pun nelfon ke gurunya, lalu diutarakanlah kejadian itu, bahwa guru saya ngobati orang, saat ngobati orang terjadi begini. Nah, lalu si gurunya pun, jangan lupa bacakan amalan semua satu draft dari atas sampai selesai. Itu diamalkan setiap hari, dan sambil berpuasa sunnah laksanakan itu setiap hari. Gitu. Dan jika ada hal-hal yang mepet, jangan lupa doa kunci yang diberikan gitu. Nah, ternyata si murid ini memang sudah dipercaya dan diberikan kunci ya. Gitu, diberikan kunci yang disebut dobrak jiwa katanya gitu, atau getaran jiwa. Nah, jangan lupa saat terdesak kamu harus ingat dengan ilmu terakhir yang diberikan, yaitu getaran jiwa. Nah, teknik ya, itu teknik sebuah keilmuan gitu, yang disebut dobrak jiwa atau getaran jiwa. Nah, di situ akhirnya si Ustadz ini sudah mulai yakin, tidak galau lagi, dan seperti biasa mengaji gitu ya. Setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, saat di musola baru aja salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba di musola ada suara ibu-ibu, Pak Ustadz tolong, Pak Ustadz tolong, Pak Ustadz tolong. Lalu jamaah pun kaget, ada apa Bu, ada apa? Pak Ustadz tolong, itu anak saya sedang marah-marah bawa golok katanya. Hah? Bawa golok? Di mana Bu? Itu adiknya saja sudah kena tebas katanya. Wah, kena tebas? Nah, akhirnya Pak Ustadz langsung lari. Lalu pas Pak Ustadz lari, ternyata si orang yang kerasukan kemarin itu belum sembuh. Dia malah bawa-bawa golok dan nebas adiknya, tangannya sampai berdarah. Dan ternyata dia lari nyari si Ustadz ini dengan keadaan kerasukan. Nah, akhirnya bertemu saat si Ustadz mau ke rumahnya, ternyata si orang kerasukan ini nyari si Ustadz. Akhirnya bertemulah di jalan. Lalu dia berkata, hei kamu kurang ajar. Kamu terus mengganggu saya sudah peringatkan kamu, jangan ganggu saya. Tapi kamu terus menyerang saya. Dan kamu malah nekat datang ke tempat saya. Saya matikan kamu sekarang. Nah, akhirnya langsung itu pakai golok ditebas. Nah, tapi si Ustadz karena sudah belajar bela diri saat di padepokan, dia bisa ngeles. Dan akhirnya selamat dari hantaman golok itu. Lalu dihantamkan lagi dari kanan. Lalu si Ustadz menghindar. Saat menghindar, lalu dia langsung pegang tangan. Si Ustadz itu langsung pegang tangan yang kerasukan, langsung diambil, berhasil ngambil goloknya, langsung dilempar. Nah, tanpa panjang lebar, si Ustadz langsung bacakan ajian pamungkas. Jebret aja langsung baca asma somad, langsung mental lagi dia. Dan saat mental, kamu boleh juga. Nah, akhirnya di situ terjadilah pertarungan tenaga dalam. Lalu dia pasang kuda-kuda, rasakan kekuatanku. Nah, lalu dia pasang ajian pamungkas katanya. Lalu diserang ke Pak Ustadz itu, dan memang betul. Saat Pak Ustadz membacakan asma somad, dia mental. Malah dia yang mental, kalah. Nah, lalu dia ketawa. Hahaha. Kamu belum tahu siapa saya. Saya sang raja di kerajaan bukit sana. Kamu pernah saya bawa, tapi kamu masih ngotot ingin melawan saya. Ayo lawan saya. Nah, si Ustadz takut langsung. Waduh, gimana nih? Nah, si Ustadz sambil terengos-engos, lalu setelah dia baca asma somad mental. Nah, dia baca asma dorbil, digabung asma dorbil dengan asma somad. Nah, setelah itu dia tarik napas. Allahu Akbar, langsung serang. Nah, di situ terjadi imbang, semuanya mental. Semuanya mental. Dan saat semuanya mental, Ustadz ini langsung berinisiatif membaca amalan-amalan pamungkas lain. Langsung dibacakan. Walillahi digabung sama dia, sama walillahi. Nah, ini menurut cerita si Ustadznya ya. Saat baca doa-doa itu, kebetulan saya tahu doa-doa itu. Baca doa-doa itu, lalu dipeganglah dadanya. Lalu menjerit dia, wah, awas kamu. Nah, lalu sembuh. Gitu. Akhirnya keluar dia, keluar, sembuhlah orang yang kerasukan itu. Lalu digotong sama Pak RT semua keluar, digotong dia ke rumahnya, dimasukkan ke rumahnya. Di malam yang mencekam,
Akhirnya banyak warga yang tidak bisa tidur di malam itu karena terjadi hal itu. Mereka merasa mencekam sekali di malam ini, kata mereka. Akhirnya beberapa malam warga pun gelisah karena ada serangan bangsa jin tersebut. Dan ternyata serangan itu datang lagi, bola api ke desa itu banyak sekali. Makin mencekam. Keadaan sedang musim hujan gemericik, banyak serangan api. Akhirnya di desa itu mencekam sekali. Nah, dan saat itu si Ustadz itu mengadakan ratiban berjamaah ya, sambil doa-doa khusus, istighosah khusus. Dan saat istighosah khusus itu, sedang ratib itu, ada sebuah ledakan, dung, 2 kali, dung, dan ada cahaya api, buak aja. Dan jamaah pun berhamburan, oh apa itu, apa itu? Kata, tenang, tenang, ayo baca zikir tahlil. Bacakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya serangan itu nggak ada lagi. Dan setelah selesai, si Ustadz ini pingsan. Si Ustadz ini malah pingsan. Akhirnya si Ustadz ini dibawalah ke rumahnya. Dibawa ke rumahnya, digotong sama warga, sama masyarakat. Badannya demam, berkeringat, dia ditaruh dirawat. Dan ternyata saat dia pingsan, ternyata dia itu jiwanya ditarik. Dia sukmanya sedang berada di alam kerajaan jin itu. Ternyata ditarik paksa oleh para raja jin itu. Lalu si Ustadz ini disidang lagi. Kamu kenapa selalu melawan? Saya bilang, saya peringatkan terakhir, kamu jangan melawan lagi. Kata si Ustadz, saya lillahi ta'ala, saya akan kalahkan kalian. Si Ustadz malah nantang. Malah nantang, dan saat dicambuk, si Ustadz baca lagi Asma Somad. Bus, ternyata cambuk itu nggak bisa nyampe, malah terpental, terpelangking ke belakang. Lalu Raja Jin itu kaget semua. Kamu melawan ya? Itu akhirnya, ya saya melawan. Lalu dia lepaskan belenggu dia. Dia tuh diikat. Nah dia baca sesuatu, lalu buas saja. Ikatannya hancur lebur. Ikatannya hancur lebur, lalu si Ustadz langsung melawan. Nah, melawan ke-4 Raja Jin ini. Dia bacakan Asma Somad terus, dibentengi, dilawan terus. Beberapa menit dia mampu, tapi ternyata dia berhasil dihantam oleh Raja Jin yang dari belakangnya dia. Dan dia langsung kuda-kuda pacang Asma Dorbil, dia gabungkan. Ternyata nggak bisa juga, dia kalah. Lalu dia berinisiatif pakai ilmu Raja Kala Cakra dia. Nah, lalu setelah pakai ilmu Raja Kala Cakra, lalu dikepunglah dia, dikepung oleh para raja itu, lalu dihantam oleh ke-4 kekuatan. Set, dihantam. Dia langsung amalkan tarik nafas, Raja Kala Cakra langsung bis. Ke-4 raja itu terpental semua. Dum, terjadi sebuah ledakan yang cukup dahsyat, dan akhirnya si Ustadz ini menang. Ustadz ini menang. Yang ke-4 itu bos, kalah. Luar biasa. Dan setelah kalah, ternyata datang lagi 1 orang, jadi 5 jin. Datang lagi 1 jin, ternyata itu yang paling kuat, datang lagi. Lalu menghantam, bak, pakai tangan ke dadanya si Ustadz. Bus saja. Lalu si Ustadz terpental. Dung. Waduh, ini siapa lagi? Lalu yang ke-4 itu bangun lagi, kuat lagi. Nah, si Ustadz ternyata di alam nyata itu si Ustadz itu sudah 2 hari tidak sadar-sadar, tidak terasa. Nah, lalu si Ustadz itu mencoba pasang kuda-kuda, digabung semua doanya. Terakhir pamungkasnya Raja Kala Cakra dia gabung, lalu dia hentakan. Dia hentakan, ternyata mereka yang 4 itu hanya dia menonton. Yang 1 ini hanya dengan 1 tangan saja dia bisa menghalau kekuatan si Ustadz ini. Nah, ternyata bos, si Ustadz mental lagi, dan Raja Kala Cakra gabungan pun dia tidak mampu juga. Nah, setelah itu si Ustadz itu langsung dipegang, langsung dirantai, langsung dibelenggu, langsung dirantai sama yang 4 raja tadi. Dan si Ustadz pun setengah sadar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, lindungilah aku, ya Allah, lindungilah aku, kata si Ustadz itu. Nah, setelah itu ternyata di alam dunia ini si Ustadz itu sudah 5 hari. Sudah 5 hari tidak sadarkan diri, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit pun koma ya, dalam keadaan koma. Dan saat itu si Ustadz terus berusaha, lepaskan, keluarkan. Dia baca semua amalan doa-doa dari gurunya,
tetapi belum ada perkembangan. Dan dia saat sedang disiksa, bledak, dipukulin, dia terlintas pemikiran, ucapan dari gurunya bahwa jika dalam keadaan terdesak, kamu bacakan ilmu getaran jiwa ini dan bacakan itu, gabungkan dengan amalan ini. Nah, lalu dia bacakan amalan amanah dari gurunya. Itu dia bacakan subha. Lalu setelah bacakan doa-doa subhanallah itu, dia gabungkan dengan ilmu getaran jiwa itu. Dia berinisiatif untuk melepas belenggu itu. Dan ternyata dia berhasil, dia langsung keluar. Dia langsung melepas belenggu itu. Belenggu itu hancur berantakan. Lalu ternyata yang 4 itu yang ada di sekitarnya yang sedang menyiksa dia, mereka terpental juga. Terjadi sebuah dentuman. Lalu kagetlah si raja yang paling kuat tadi. Kaget. Ada apa itu? Nah, dia langsung terbang. Langsung brok aja. Dia langsung datang di situ. Kamu ternyata hebat juga. Saya tidak akan beri ampun lagi, kata si raja yang paling kuat tadi. Nah, dia merasakan bahwa kekuatannya itu drastis berubah. Dan akhirnya dia nyuruh yang 4 itu, ayo cepat gabungkan kekuatan, kata si raja itu. Akhirnya menggabungkanlah kekuatan, dan si ustadz ini langsung sila, langsung berzikir dia. Langsung berzikir. Wah, langsung dia fokus konsentrasi, dan ternyata langsung dihantam oleh raja yang kuat itu. Si ustadz ini akhirnya terpental. Tetapi dia tidak parah terpental, dia langsung pasang kuda-kuda. Dia tidak jatuh, dia langsung pasang kuda-kuda, langsung menghantam ulang. Di situ terjadilah pertarungan tenaga dalam, saling menyerang. Dan akhirnya setelah si ustadz ini kepepet, akhirnya mereka pun baku hantam dengan kekuatan, dengan ilmu bela diri mereka. Nah, si ustadz karena sudah pandai di dalam lahiriahnya, jasmaninya sudah terampil, dan ternyata ruhaniyahnya pun ikut terampil juga, dia memainkan bela diri. Dia langsung, langsung pokoknya rame. Dan akhirnya si raja jin yang paling kuat itu kena tendangan si ustadz. Kena tendangan langsung jadi si raja jin ini ternyata sudah ada perlindungan ya di belakang. Saat terhampas dia masuk ke dunia lain, dia sempat hilang. Ternyata hilangnya itu dia bukan hilang selamanya. Ternyata dia hilang itu memakai ilmu yang tidak dilihat, yaitu ilmu halimunan bangsa jin. Dan si ustadz ini kena pukul di belakang karena tidak terlihat. Dipukul si ustadz ini, plongking. Di depan ditendang lagi. Si ustadz kebingungan, wah kemana ini? Kok saya nggak bisa ngelihat? Kata si ustadz itu. Kok nggak bisa melihat dia? Nah, dipukul lagi si ustadz dari samping, bludang. Wah. Lalu si ustadz ini pasang kuda-kuda, konsentrasi, wah saya harus tenang. Langsung dia amalkan ilmu getaran jiwa itu. Lalu si ustadz niatkan, buas saja, langsung terpental si raja itu, ternyata langsung terhempas ke bebatuan di sana, di alam jin itu. Dan akhirnya terjadilah pertarungan yang imbang. Nah, setelah terjadi pertarungan yang imbang, dia akhirnya membacakan ilmu getaran jiwa sesuai amanah gurunya. Dia konsentrasi beberapa lama, dan si raja itu juga langsung mengeluarkan ilmu pamungkas, dan terjadi fenomena gelap gitu, gelap merah, warna merah di situ, perubahan warna alam di situ. Si ustadz di situ sempat, waduh, gimana ini? Si ustadz sempat galau. Tapi karena sudah hakul yakin dan dia sudah ikhlas, lalu dia konsentrasi, dia amalkan ilmu getaran jiwa pamungkasnya. Dia gabungkan dengan ilmu-ilmu pamungkasnya. Dan akhirnya saat dia menggabungkan amalan pamungkas, dia gabungkan ilmu getaran jiwa dengan ilmu hijib Sulaiman. Nah, di situ dia mulai merasakan ada hawa yang segar di badannya. Nah, dia bacakan langsung. Dan si raja jin itu tanpa panjang lebar langsung, rasakan ini, kamu tidak akan saya beri ampun. Loh, langsung dihempaskan. Itu seperti ada naga api besar sekali mau melahap si ustadz. Si ustadz saat buka mata kaget, wah, langsung dia Allahu Akbar, langsung bus. Dan ternyata si naga api itu bisa dikuasai oleh kekuatan si ustadz, berwarna kuning keemasan.
Si naga api itu dikikis, terkikis, dan akhirnya masuklah energi si ustadz itu ke si raja jin itu, tembus, si raja jin itu mental dan terkapar, dan akhirnya si ustadz ini langsung pasang kuda-kuda, yang 4 raja tadi pun langsung diringkus. Dia langsung bacakan amalan-amalannya, langsung dia himpun kekuatan, lalu dia buatkan sebuah kurungan yang untuk memenjara yang 4 tadi, langsung dimasukkan ke kurungan raja tadi. Dia buat raja kurungan, lalu dipenjaralah ke 4 raja tadi, dan akhirnya si ustadz berhasil. Awas kalian kalau berbuat lagi, saya kurung kalian di sini, tidak akan saya lepaskan. Lalu si raja yang paling kuat tadi masih terkapar dan dia berkata, saya belum kalah, saya belum kalah. Nah, si ustadz itu karena takut si raja ini yang nanti balas dendam ke warga yang lain, akhirnya dia menyiapkan sebuah kurungan yang cukup kuat, ya, dipisahkan. Lalu dia buat kurungan raja yang cukup kuat, asma kurung atau raja kurung. Lalu dia siapkan khusus untuk dia sendiri. Saat mau dimasukkan memang kesulitan. Saat sudah masuk, dikunci, ternyata itu bisa hancur lagi. Dia saja hancur lagi, si ustadz bingung lagi. Tapi dia sudah nggak bisa melawan si ustadz, tapi masih bisa menghancurkan asma kurung tadi, penjara tadi ya. Si ustadz bingung di situ. Lalu dia punya inisiatif, gabung lagi dengan ilmu getaran jiwa tadi. Nah, digabung lagi dengan getaran jiwa dan masuk kamu, masuk langsung kesedot dia. Sedot langsung dikunci sama si ustadz itu, dan akhirnya si raja itu terus meronta-ronta mau keluar, mengeluarkan semua kekuatannya, tapi tidak bisa juga. Dan di situ si ustadz muda ini yakin bahwa si raja ini nggak bisa keluar. Nah, ternyata di luar kejadian itu, di alam dunia, si ustadz ini sudah 7 hari koma, dan akhirnya disarankan bawa pulang saja. Dan saat dibawa pulang, si ustadz ini ternyata sudah nggak ada. Wah, ini sudah meninggal. Di alam dunia tuh rame, si ustadz meninggal. Dan kembali ke alam gaib tadi. Di alam gaib, setelah dia merasa yakin bahwasanya ini kurungan sudah aman, disimpan, ditata, lalu dikurung lagi dengan kekuatan tinggi dia. Dan setelah berhasil, si ustadz pun kebingungan, saya ada di mana ini? Saya ada di mana ini? Saya pulang kemana? Si ustadz kebingungan. Nah, lalu setelah itu dia ingat kepada sang gurunya. Dia ingat kepada sang guru tercinta, dan dia karena saking mahabbah kepada gurunya, dia pun teringat. Dia hanya mengucapkan, guru tolonglah saya agar saya selamat lahir batin. Nah, setelah itu ada percikan cahaya putih diwarnai emas, ya, putih dan emas gabungan. Lalu dia tiba-tiba tersedot ke atas, tersedot ke atas. Dia merasa takut juga, kaget, apa ini? Nah, dia tersedot ke atas, lalu akhirnya jasad yang dianggap sudah meninggal itu sadar, gitu. Dan saat jasad itu kembali sadar, banyak orang takut, wah, apa itu, kok hidup lagi? Gitu. Nah, dan akhirnya si ustadz itu terbangun, dan saat terbangun dia merasa bingung, ini apa ya? Ada apa ini kok rame? Sambil terasa lemas, lunglai. Itu dia merasakan sangat lemas sekali, sangat lunglai sekali, dan dia bingung. Dia kebingungan sekali, ini ada apa? Ada apa sih kok lemes banget, padahal saya cuma mimpi, kata dia. Dia pikir dia itu mimpi, dia merasa dia mimpi. Dia merasa bahwa saya itu hanya bermimpi berantem sama Raja Jin tadi. Kok ngerasa lemas, terus banyak orang, ada apa? Tapi dia nggak bisa bicara, dia masih diam, cuman ngelihat ke kanan, ngelihat ke kiri, dia bengong. Lalu diazankan, dan kebetulan gurunya pun ada di situ, perwakilan gurunya, ya. Lalu dibacakanlah amalan-amalan oleh perwakilan gurunya. Itu, dan akhirnya dia sadar. Lalu dia bicara ke saudara seperguruannya, saya tadi bermimpi. Dia mulai bisa bicara, saya tadi bermimpi berantem. Ya, saya juga kata ini, ya saya sudah paham, saya disuruh ke sini untuk membantu kamu. Alhamdulillah kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu di situ ngajilah semua, banyak orang, ya, baca Al-Quran, ngaji, sehingga cepat pulihlah
si Ustadz muda ini ya, diberikan minum oleh ibunya. Ibunya sudah nangis-nangis, aduh orang tuanya sudah nangis-nangis, sudah warga yang begitu sayang terhadap beliau itu ya, alhamdulillah sudah nangis-nangis dan akhirnya sadar kembali. Dan setelah sadar berceritalah orang tuanya, kamu itu sudah nggak ada, kamu itu sudah meninggal, kamu dirawat koma, kamu di sana berapa gini, lalu disuruh pulang, udah divonis kamu gak bakal ada. Dan ternyata benar, di jalan kamu nggak ada, sampai rumah kamu nggak ada gitu. Dan tiba-tiba beberapa jam kemudian, untung belum dibawa ke makam, kamu tersadar. Si Ustadz itu lalu menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya, bahwasanya saya hanya bermimpi beberapa lama ada di sana, lalu berantem di sana, bertarung di sana gitu, bahwa raja itu yang mengganggu si itu katanya. Oh, jadi yang mengganggu orang itu ini, iya gitu. Lalu ditanyalah gimana, lalu tiba-tiba ditanyalah orang yang sakit itu, karena kebetulan datang menjenguk ya. Dia menjawab, badan saya sudah sehat, segar gitu, kata orang yang diobati waktu kerasukan bawa golok itu ya. Saya sudah segar, sehat Pak Ustadz, terima kasih banyak, gara-gara saya Pak Ustadz gini. Nah, jadi Bang, taruh aja Bang Boim gitu ya, Bang Boim ini sembuh dan merasa berterima kasih banyak, merasa bersalah. Lalu Bang Boim ini menceritakan, saya memang pernah ada masalah dengan paranormal, lalu kami bertengkar, beradu mulut, dan saya menantang dia. Memang salah saya menantang dia gitu, dan paranormal itu nggak ada gitu, menghilang setelah bertengkar dengan saya, menghilang di rumahnya, nggak ada, rumahnya pun sudah dijual gitu. Lalu beberapa hari saya malah begini, perut membesar katanya gitu. Nah, oh jadi begitu kata Pak Ustadz itu, ya mungkin paranormal itu bersekutu dengan ini katanya. Nah di situ alhamdulillah masih diberkati oleh Allah, masih diberikan kepercayaan oleh Allah, Ustadz muda ini masih bisa melaksanakan amalan-amalannya, masih bisa mengerjakan pekerjaannya, masih memberikan pelajaran-pelajaran kepada anak-anak di sana. Ini kejadian yang luar biasa yang harus diambil hikmahnya, yaitu adalah memang betul ketika hidup itu investasi yang paling berharga adalah sebuah ilmu, karena ilmu itu bisa menghidupi kita. Ilmu itu bisa memberikan kehidupan, dan ilmu itu bisa melindungi kehidupan. Baik itu kehidupan kita pribadi yang belajar, dan juga bisa memberikan kehidupan kepada anak cucu kita. Karena ilmu itu bisa ditularkan kepada anaknya, ilmu itu bisa ditularkan kepada cucunya. Jadi generasi-generasi kita itu terlindungi karena mempunyai wawasan dan pengetahuan. Tidak mudah dibodohi orang, tidak mudah ditipu orang, tidak mudah dipengaruhi orang karena dia memahami sebuah keilmuan. Itulah pentingnya pelajaran ya. Maka dari itu sekolah, belajar ya. Mau itu ilmu formal atau ilmu gaib, intinya belajar supaya wawasan kita bertambah dan tidak dipermainkan orang lain. Nah, itu saja. Terima kasih banyak untuk para penonton semuanya. Jangan lupa dibantu, di-share sebanyak mungkin ya. Di-share, dibagikan sebanyak mungkin. Semoga digantikan rezekinya berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, terima kasih banyak. Intinya terus berhati-hati agar terhindar dari gangguan jin, setan, sihir ya. Dengan apa? Dengan ilmu ya, dengan ilmu. Bukan dengan membeli, kita oh ini pakai jimat ini, kita beli jimat ini kita pakai. Itu belum tentu kuat karena jimat itu hanya sebatas hodam. Hodam, kalau ada hodam yang lebih kuat, maka kalahlah hodam yang lemah itu. Nah, sedangkan jimat atau minyak ya, media minyak atau media apa, itu hanya sebatas hodam. Nah, nanti kalau ada hodam yang lebih kuat ya kalah. Tapi kalau keilmuan itu melekat, dia akan sulit dikalahkan. Gitu. Karena keilmuan itu tanpa batas ya. Gitu. Karena saling sambung menyambung gitu. Seperti itu. Jadi terus belajar dimanapun berada, karena pelajaran itu banyak dimanapun ada ya. Gitu. Investasi yang paling berharga adalah ilmu. Contohnya banyak orang-orang sukses dalam jabatannya,
dalam kedudukannya, baik itu kedudukan dalam agama, jadi tokoh agama itu dengan ilmu. Anda nggak mungkin jadi tokoh agama kalau tidak punya ilmu. Baik itu tokoh politik, Anda tidak mungkin ada di tokoh politik kalau tidak paham ilmunya. Baik itu pengusaha sukses besar, kalau tidak tahu ilmu usaha tidak mungkin jadi pengusaha sukses besar. Nah, intinya ilmu itu menjaga kita, itu menjaga keluarga kita, menjaga keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita ambil hikmahnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa di-share sebanyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.